Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai bentuk molekul dan kepolaran senyawa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk molekul. Apa sih itu bentuk molekul? Bentuk molekul merupakan gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun berikatan. Bentuk molekul ini penting untuk dipelajari karena sebuah molekul mempunyai struktur atau bentuk molekul yang berbeda dengan molekul lainnya yang akan mempengaruhi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia suatu molekul. Bentuk molekul dapat diperkirakan melalui domain elektron. Apa sih itu domain elektron? Domain merupakan wilayah atau daerah. Sehingga domain elektron merupakan wilayah yang ditempati oleh elektron yang meliputi pasangan elektron bebas atau PeB dan pasangan elektron ikatan atau PeI. Nah, contohnya yaitu pada molekul HCl, di mana satu pasang elektron yang digunakan bersama ini disebut dengan PeI. Sedangkan pasangan elektron yang tidak digunakan bersama ini merupakan PeB. Nah, kemudian teori domain elektron menyatakan bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Bagaimana menentukan domain elektron? Yaitu setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3 merupakan satu domain. Kemudian, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Contohnya yaitu pada molekul HCl ini. Nah, satu pasang elektron yang digunakan bersama ini disebut dengan PeI. Sehingga jumlah PeI-nya berjumlah 1. Kemudian, satu pasang elektron yang tidak digunakan bersama ini disebut PeB, sehingga jumlah PeB-nya yaitu 3. 1, 2, dan 3. Sehingga total domain elektron sebesar 4. Kemudian, pada molekul CO2, ikatan rangkap 2 ini merupakan 1 PeI. Begitu juga dengan ikatan rangkap 2 ini dijumlah menjadi 1 PeI, sehingga jumlah PeI pada molekul CO2 ini sejumlah 2. 1, 2. Kemudian jumlah PeB pada molekul CO2 ini sejumlah 0, karena pada atom C ini tidak ada pasangan elektron yang tidak digunakan. Semua habis digunakan bersama. Sehingga total domain elektron sejumlah 2. Prinsip-prinsip domain elektron. Antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa, sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Kemudian, pasangan elektron bebas memiliki daya tolak lebih besar karena hanya terikat pada satu atom. Kemudian, pasangan elektron ikatan terikat pada 2 atom sehingga daya tolak lebih kecil.
untuk kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas lebih besar kekuatan tolak-menolaknya dibandingkan dengan pasangan elektron bebas dengan PeI dan PeI dengan PeI. Daya tolak domain ikatan rangkap akan lebih besar daripada domain ikatan tunggal. Kemudian ada contoh rumus molekul yaitu CO2 sehingga rumus Lewisnya menjadi seperti ini. Rumus strukturnya menjadi seperti itu. Terdapat 2 elektron yang sama rangkap dan sehingga daya tolak keduanya sama besar. Untuk meminimalisir daya tolak kedua elektron, maka terbentuk bentuk molekul yang bentuk linier yang sudutnya 180 derajat. Nah, seperti ini bentuk linier. Nah, kemudian pada molekul H2O mempunyai rumus Lewis sebagai berikut dan rumus struktur sebagai berikut. Sesuai dengan prinsip teori domain elektron, daya tolak dari pasangan elektron bebas pada gaya tolak pasangan elektron ikatan. Hal ini akan menyebabkan mengecilnya sudut ikatan sehingga molekul H2O mempunyai bentuk molekul bengkok atau V dengan sudut ikatan 104,5 derajat. Seperti ini bentuk V atau bentuk bengkok. Nah, kemudian untuk memudahkan memperkirakan bentuk molekul, maka dibuatnya notasi bentuk molekul dengan mempertimbangkan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, notasi bentuk molekul dapat dituliskan AXE, di mana A merupakan atom pusat, X merupakan pasangan elektron ikatan atau PeI, dan E merupakan pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, untuk menentukan PeB, kita dapat menggunakan rumus yaitu elektron valensi atom pusat dikurangi PeI dan dibagi 2. Nah, berikut ini merupakan tabel jumlah domain, jumlah PeI, jumlah PeB, dan notasi FSEPR dan bentuk molekulnya. Nah, kemudian langkah-langkah menentukan bentuk molekul dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan jumlah elektron valensi atom pusat. Yang kedua, menentukan jumlah domain elektron ikatan. Yang ketiga, menentukan jumlah domain elektron bebas. Dan yang keempat, menuliskan notasi dan menentukan geometri molekul. Nah, kita beri contoh yaitu pada molekul NH3. Yang pertama, kita harus menentukan atom pusatnya dengan menganalisis jumlah atom masing-masing. Pada atom N mempunyai jumlahnya yaitu 1, sedangkan jumlah atom H yaitu 3. Atom pusat dapat ditentukan dengan jumlah atom pada suatu senyawa jumlahnya paling sedikit. Pada molekul NH3, jumlah yang paling sedikit yaitu N, sehingga atom pusatnya yaitu N. Kemudian, buat konfigurasi elektron dari atom pusat. Karena nomor atomnya 7, maka konfigurasi elektronnya yaitu 25, sehingga elektron valensinya sejumlah 5. Nah, kemudian untuk menentukan PeI atau pasangan elektron ikatan, kita dapat melihat dari jumlah atom yang diikat oleh atom pusat, yaitu N. Jadi, kita dapat melihat N mengikat berapa atom H. Karena pada molekul NH3, maka jumlah atom H yang diikat oleh N yaitu sejumlah 3, sehingga PeI-nya menjadi 3. Nah, untuk menentukan jumlah PeB, kita dapat menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus
jumlah PeB sama dengan elektron valensi atom pusat yaitu N dikurangi PeI dibagi 2 sehingga jumlah PeB menjadi 1. Kemudian tuliskan notasinya. Notasinya menjadi AX3S1 di mana S1 merupakan jumlah PeB dan X3 merupakan jumlah PeI. Berdasarkan tabel bentuk molekul yang telah dipaparkan sebelumnya, notasi AX3S1 mempunyai bentuk molekul piramida trigonal, sehingga NH3 ini memiliki bentuk molekul piramida trigonal. Selanjutnya yaitu pada molekul H2O. Sama seperti sebelumnya, kita harus menganalisis jumlah atom masing-masing. Jumlah atom H dan jumlah atom O pada senyawa tersebut yaitu 1 dan jumlah atom H pada senyawa tersebut yaitu 2. Kemudian tentukan atom pusatnya. Atom pusat merupakan jumlah atom yang sedikit pada suatu senyawa. Pada senyawa tersebut yang jumlah atomnya sedikit yaitu O, sehingga atom pusatnya yaitu O. Kemudian buat konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari O yaitu 2, 6, sehingga elektron valensinya berjumlah 6. Kemudian tentukan PeI-nya. Karena atom oksigen ini mengikat 2H, maka PeI-nya berjumlah 2. Nah, kemudian tentukan jumlah PeB-nya dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlah PeB yaitu elektron valensi atom O dikurangi PeI dibagi 2, sehingga jumlah PeB-nya yaitu 2. Kemudian tuliskan notasinya. Notasi yang terbentuk yaitu AX2E2, di mana E2 merupakan jumlah PeB dan X2 merupakan jumlah PeI. Berdasarkan tabel molekul yang telah dipaparkan sebelumnya, notasi AX2E2 memiliki bentuk molekul bentuk V, sehingga molekul H2O ini memiliki bentuk molekul bentuk V. Nah, seperti ini. Begitu penjelasan mengenai bentuk molekul. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kovalen polar dan kovalen nonpolar. Molekul H2, O2, dan N2, kedua atom yang berikatan saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Kemudian, apa yang terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya seperti molekul HCl, di mana keelektronegatifan klorin lebih besar dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana klorin mempunyai keelektronegatifan sejumlah 3, sedangkan hidrogen mempunyai keelektronegatifan sejumlah 2,1. Data keelektronegatifan ini dapat dilihat melalui tabel sistem periodik unsur. Nah, kemudian karena keelektronegatifan klorin lebih besar, maka atom klorin memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom klorin. Nah, kemudian hal ini menyebabkan pengkutuban muatan karena pasangan elektron ikatan lebih dekat dengan atom klorin. Maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif membentuk kutub negatif yang dilambangkan dengan delta negatif. Nah, kemudian sedangkan karena PeI lebih dekat dengan atom klorin, maka atom hidrogen kekurangan muatan negatif sehingga membentuk kutub positif yang dilambangkan dengan delta positif. Seperti ini. Kita dapat melihat bahwa pasangan
elektron ikatan ini lebih dekat dengan klorin, sehingga klorin ini kelebihan muatan negatif, sehingga terjadi pengutupan klorin menjadi muatan negatif. Sedangkan hidrogen, karena pasangan elektron ikatan itu lebih dekat dengan klorin, maka hidrogen ini akan kekurangan muatan negatif, sehingga terjadi pengutupan positif. Kemudian berdasarkan ikatan kovalen yang terjadi, apabila terjadi pengkutuban muatan, maka ikatannya itu bersifat ikatan kovalen polar. Contohnya yaitu pada molekul HCl. Sedangkan apabila tidak terjadi pengkutuban muatan, maka ikatannya yaitu ikatan kovalen nonpolar. Contohnya H2. Kemudian, bagaimana menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen polar atau kovalen nonpolar? Nah, hal ini dapat dilihat melalui selisih nilai keelektronegatifan. Nah, apabila senyawa kovalen nonpolar akan memiliki selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat sebesar kurang dari 0,5. Sedangkan senyawa kovalen polar akan memiliki selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat sebesar lebih besar sama dengan 0,5. Kita buktikan ya. Kita tadi menyatakan bahwa molekul HCl merupakan kovalen polar. Nah, kita buktikan dari selisih keelektronegatifan dari HCl ini. Nah, keelektronegatifan H merupakan 2,1 dan Cl yaitu 3,0. Sehingga selisih keelektronegatifannya menjadi 3 kurangi 2,1 menjadi 0,9. 0,9 ini merupakan lebih besar sama dengan 0,5 sehingga termasuk senyawa kovalen polar. Kemudian pembuktian yang kedua yaitu pada molekul H2. Molekul H2 ini tadi disebutkan bahwa termasuk kovalen nonpolar. Kita buktikan dari selisih keelektronegatifannya. Keelektronegatifan dari H yaitu 2,1. Sehingga selisih keelektronegatifannya menjadi 2,1 dikurangi 2,1 yaitu 0. Nah, 0 ini merupakan kurang dari 0,5 sehingga termasuk senyawa kovalen nonpolar. Kemudian, senyawa manakah yang mempunyai kepolaran tinggi? Kita bisa melihat dari keelektronegatifan masing-masing molekul. Pada molekul CO mempunyai keelektronegatifan C yaitu sebesar 2,5. Sedangkan O mempunyai keelektronegatifan sebesar 3,5. Nah, selisih keelektronegatifan menjadi 1. Sedangkan pada molekul NO mempunyai keelektronegatifan N sebesar 3, keelektronegatifan O sebesar 3,5, sehingga selisih keelektronegatifan menjadi 0,5. Nah, berdasarkan selisih keelektronegatifan kedua senyawa tersebut, maka didapatkan kepolaran CO lebih tinggi dari NO, karena selisih keelektronegatifan CO lebih besar dari selisih keelektronegatifan NO. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, kita juga selain dari selisih keelektronegatifan, kita dapat melihat bahwa kovalen nonpolar kita dapat melihat yaitu CH4. Dan sedangkan kovalen polar kita dapat melihat yaitu H2O. Nah, kita dapat melihat dari strukturnya bahwa kovalen nonpolar ini mempunyai senyawa yang berbentuk simetris. Dan atom pusatnya yaitu C, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan pada kovalen polar ini kita bisa melihat contohnya yaitu H2O. Pada H2O ini senyawa berbentuk tidak simetris dan atom pusatnya yaitu oksigen ini memiliki pasangan elektron bebas.
Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.